RKUHP baru menghina Presiden penjara 5 tahun. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang baru telah diserahkan pemerintah kepada DPR hari ini pada Rabu. Ya, dalam draft terbaru RKUHP tersebut tetap mengatur tentang pasal penghinaan presiden. Pemerintah dan DPR berencana dalam waktu dekat mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rencana ini banyak ditentang karena prosesnya tidak transparan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu draft terbaru yang bakal disahkan itu isinya seperti apa. Tentu saja ada yang tahu draftnya seperti apa. Tapi bukan kita-kita, bukan publik. Ya mereka-mereka yang ngutang-ngutik pasal aja yang tahu. Kenapa sih sukanya main rahasia-rahasiaan? Kenapa sih makin kesini makin hobi bikin undang-undang dengan sembunyi-sembunyi? Apanya yang mau disembunyikan sih? Bikin resah. Jangan-jangan memang kita sengaja dibikin bingung. Nggak ada martabat pemerintah. Martabat itu melekat pada manusia konkret itu, yang mengalami deprivasi atau penghinaan itu. Jadi kalau disebut menghina, itu artinya kena pada martabat. Nah, orang itu punya martabat, pemerintah tidak punya martabat. Pemerintah kan bukan lembaga yang punya perasaan, kan nggak bisa itu. Jadi nggak bisa prinsip hak asasi manusia, perlindungan martabat pemerintah itu yang adalah wilayah individu dijadikan delik. Gimana nggak bingung? Kita dipaksa berpegang pada draft tahun 2019, draft yang sudah ditunda pengesahannya karena derasnya penolakan publik, draft yang memuat banyak pasal bermasalah. Itu juga yang jadi alasan Presiden Joko Widodo menghentikan pengesahan RUU KUHP saat itu. Draft yang hingga kini masih memuat banyak pasal kontroversial, beberapa bahkan sangat genting sebab mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat karena memidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Supaya mahasiswa nggak boleh demo. Nah sekarang mahasiswa bahkan udah demo sebelum pasal itu diiakan, diketok, dan pasti diketok. BEM UI kemarin udah demo bahwa KUHP itu melanggar hak asasi manusia tuh. Pemerintah akan bilang ini supaya kita bagus di mata bangsa, nanti kalau ada presiden asing datang juga kita perlakuan yang sama. Loh di Amerika presiden itu dihina tiap hari, dia kan merasa martabatnya terganggu. Jadi ajaib juga kalau ada presiden Amerika ke sini, terus masih demo, masih ditangkap, ya presidennya geleng-geleng kepala. Gue memang biasa dihina, gak ada urusan dengan soal itu. Jadi terlihat itu alasan DPR dan pemerintah untuk bikin undang-undang itu hanya untuk mencekik demokrasi itu. Mari kita bedah sama-sama. Semua aturan pidana itu pasti ada tujuan hukum yang ingin dilindungi. Misalnya, melindungi harta lewat larangan mencuri, melindungi nyawa lewat larangan membunuh. Jadi mari lihat lagi pasal-pasal ini, apa tujuan yang mau dilindungi. Di penjelasan pasal 353 disebutkan, aturan itu dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oke, jadi tujuannya melindungi martabat penguasa. Dalam hal ini DPR, martabat DPRD, martabat kepolisian, kejaksaan, dan kepala daerah. Padahal sebenarnya, kalau kerjanya bagus, martabat bisa terlindungi dengan sendirinya kok. Tapi oke lah, anggap saja kita ikuti logika penguasa ini. Ya itu kita akan jadi olo-olo, pasti skor demokrasi kita akan turun dengan adanya pasal itu, penghinaan pada pemerintah itu. Walaupun ada syarat-syaratnya, tapi memasukkan itu dalam pertimbangan untuk di KUHP kan itu udah sinting. Apalagi kalau para profesor yang belajar hukum dan human dignity itu justru ada di pemerintahan lalu jadi pembela undang-undang itu, kan ngaco tuh, integritas keilmuan dia di mana gitu. Itu yang orang pertanyakan. Ada urusan apa presiden dengan martabat? Nggak ada, presiden nggak boleh punya martabat. Sebab kalau dia punya martabat itu personifikasi. Dalam pasal-pasal ini tujuan menghormati kekuasaan berbenturan dengan melindungi kebebasan berbicara publik. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Memang dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan hak asasi tertentu termasuk berekspresi boleh dibatasi. Pasal 28J ayat 2 menegaskan hal itu. Tapi dalam konteks HAM, pembatasan itu harus memenuhi beberapa prinsip. Diatur dalam undang-undang reasonable atau beralasan, necessary atau dibutuhkan, dan proporsional atau tidak berlebihan. Mari kita lihat, apakah pembatasan kebebasan berbicara atas nama menjaga martabat lembaga negara ini beralasan dan dibutuhkan?
RKUHP baru menghina presiden penjara 5 tahun. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang baru telah diserahkan pemerintah kepada DPR hari ini pada Rabu. Ya, dalam draft terbaru RKUHP tersebut tetap mengatur tentang pasal penghinaan presiden. Pembentukan undang-undang ini juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian RKUHP. Antara lain mengenai tindak pidana penghinaan presiden, tindak pidana mengenai penodaan agama, dan tindak pidana kesusilaan. Demikian bunyi poin kelima pada bagian buku kedua draft terbaru RKUHP. Dalam draft terbaru RKUHP diatur ancaman pidana selama 5 tahun bagi setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden. Itu termuat dalam pasal 217 dan tidak dijelaskan secara spesifik definisi menyerang tersebut. Setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dari pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, bunyi pasal 217 draft terbaru RKUHP. Sementara itu pasal 218 ayat 1 mengatur setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan dan harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 3,5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Sedangkan pasal 218 ayat 2 menyebut tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Dalam pasal 219, setiap orang yang mempublikasikan terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden melalui sarana teknologi informasi sehingga diketahui oleh umum akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4,5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Berikut yakni pasal 20 diatur 1. Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. 2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Pasal penghinaan presiden termasuk ke dalam salah satu pasal yang berpotensi mengancam demokrasi. Draft RKUHP rampung. Menghina presiden dan wapres diancam hukuman penjara 3,6 tahun. Pemerintah menyerahkan draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP ke Komisi 3 DPR RI. Dalam draft RKUHP tersebut masih terpampang aturan pidana untuk pelaku penyerangan dan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Aturan tersebut tertuang dalam bab 2 RKUHP, tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Dalam pasal 217 dijelaskan bahwa setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam draft RKUHP dijelaskan maksud dari pasal 217 yang mengatur hukuman bagi pelaku penyerangan. Tindak pidana penyerangan seseorang pada umumnya dapat merupakan berbagai tindak pidana seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karena tindak pidana dalam ketentuan pasal ini ditunjukkan kepada diri presiden atau wakil presiden, maka jika ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam pasal ini. Sementara pada ayat 1 pasal 218 dijelaskan, hukuman bagi menyerang kehormatan atau martabat diri presiden atau wakil presiden, bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori. Demikian bunyi ayat 1 pasal 28 RKUHP yang dikutip suara.com.